Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Rabu 24 Juli 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudari seiman, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang benih sabdanya yang sudah kita terima. Kita mengerti bahwa benih yang ditabur adalah sabda Tuhan. Benih itu akan bertumbuh subur jika jatuh di tanah yang tepat. Sabda Tuhan akan berbuah dalam hidup kita jika diri kita berani menjadi tanah yang subur. Ada banyak buah sabda kehidupan yang bisa kita lihat. Kita menjadi orang yang peduli dengan sesama, semakin menjadi pribadi yang bisa mengampuni, semakin rela berkorban untuk banyak hal yang baik, semakin berani untuk menjadi teman seperjalanan bagi saudara yang sakit, menderita, dan buah-buah kebaikan lainnya. Saudara-saudari seiman, apakah diri kita sudah terdapat atau menghasilkan buah dalam perjalanan hidup kita masing-masing? Buah-buah itu pasti sudah ada, hanya saja kita sering kali menjadi tidak konsisten dan mudah untuk membiarkan diri tertimbun oleh bebatuan. Padahal sejatinya kita mampu untuk menghindarinya. Tidak jarang kita terlalu malas untuk berani bangkit dan berjalan dengan penuh syukur dan dalam kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai hidup yang lebih bermakna. Seringkali kita menjadi tidak peduli dengan buah kebaikan dalam diri yang sudah tumbuh dan berkembang. Karena tidak peduli, lama-kelamaan buah kebaikan itu menjadi tumpul karena tertutup oleh kenikmatan duniawi lainnya. Saudara-saudari seiman, dari perspektif lain, perikop Injil hari ini mau juga mengingatkan kita bahwa hasil yang maksimal itu selalu dibarengi dengan usaha yang total juga. Benih itu bisa berbuah 100 kali lipat, 60 dan 30 karena ia jatuh ke tanah yang baik. Jika tidak jatuh ke tanah yang baik, maka hasilnya tidak seperti ini. Bahkan untuk bertumbuh pun tidak mampu jika jatuh di pinggir jalan. Banyak orang mengatakan usaha yang maksimal itu tidak mengkhianati hasil. Saudara-saudari seiman, maka rahmat yang kita mohon dalam doa-doa kita adalah supaya kita semakin konsisten dengan buah-buah kebaikan sabda Tuhan itu. Konsistensi ini misalnya bisa kita usahakan dengan membangun niat untuk menjadi orang yang semakin sabar, menjadi semakin peduli pada sesama orang-orang yang ada di sekitar kita, semakin mau mendengarkan suami ataupun mendengarkan istri, mendengarkan anak-anak, semakin peduli dengan lingkungan hidup kita agar diri kita juga berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik. Saudara-saudari seiman, buah sabda Tuhan itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, namun konsisten dan bertahan lama. Di atas semuanya, buah sabda Tuhan yang utama adalah sukacita dalam karya dan doa. Saudara-saudari seiman, perumpamaan tentang sang penabur menyatakan hati kita beragam, seperti tanah yang juga beragam dalam menerima benih yang ditaburkan. Kita sering sulit mendengarkan dan memahami ajaran Tuhan. Banyak beban yang menghimpit sabda Allah, kesibukan kerja dan beban ekonomi, kesehatan yang terganggu, atau keluarga yang kurang harmonis kerap menjadi penghalang tumbuh suburnya sabda Allah. Kunjungan dan nasihat pastor paroki, legioner, atau teman kadang tidak mengubah teori diri kita, tidak mengubah diri kita seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Semoga hari ini nasihat kenabian dari manapun
tidak bisa kita tolak dan kita tidak terima dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Maka mari kita berjuang agar diri kita dapat dimampukan untuk senantiasa belajar dari Yesus sendiri. Maka saya memberkati saudara-saudari seiman, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka saya memberkati saudara-saudari seiman, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.